Perubahan iklim semakin nyata di depan mata kita. Suhu bumi yang memanas, permukaan laut yang naik, dan cuaca ekstrem yang semakin sering adalah bukti tak terbantahkan dari dampak aktivitas manusia terhadap planet ini. Di tengah krisis global ini muncul pertanyaan penting. Bagaimana kita dapat secara kolektif dan individual mengurangi jejak karbon kita? Pemerintah, sebagai pengatur kebijakan dan penjaga kesejahteraan rakyat, memiliki peran krusial dalam mengelola emisi karbon, termasuk emisi yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari warganya. Tapi bagaimana pemerintah dapat mengukur dan mengelola emisi karbon pribadi kita? Apakah mungkin untuk melacak jejak karbon dari setiap individu di negara ini? Ternyata ada beberapa pendekatan inovatif yang sedang dikembangkan dan diimplementasikan di seluruh dunia. Pendekatan-pendekatan ini memanfaatkan teknologi, data, dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan sistem yang efektif dan efisien dalam mengelola emisi karbon pribadi. Mari kita telah lebih lanjut. Seringkali kita berpikir bahwa emisi karbon hanya dihasilkan oleh industri besar dan pabrik-pabrik yang mengepulkan asap tebal. Padahal, setiap aktivitas kita, mulai dari menyalakan lampu di rumah hingga bepergian menggunakan kendaraan bermotor, berkontribusi terhadap jejak karbon nasional. Emisi karbon pribadi yang dihasilkan dari konsumsi energi di rumah, transportasi pribadi, dan pilihan gaya hidup ternyata memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total emisi suatu negara. Bayangkan jutaan kendaraan bermotor yang melintas di jalan raya setiap harinya. Asap knalpot yang dikeluarkan oleh kendaraan-kendaraan ini mengandung karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Listrik yang kita gunakan di rumah, yang mungkin dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga batu bara, juga meninggalkan jejak karbon yang besar. Disinilah pentingnya mengelola emisi karbon pribadi. Jika setiap individu dapat mengurangi jejak karbon mereka, dampaknya terhadap upaya global untuk memerangi perubahan iklim akan sangat besar. Kesadaran akan pentingnya peran individu dalam menjaga lingkungan merupakan langkah awal yang penting. Namun, kesadaran saja tidak cukup. Kita membutuhkan sistem yang terstruktur dan dukungan dari pemerintah untuk membantu individu dalam memahami, mengukur, dan pada akhirnya mengurangi emisi karbon pribadi mereka. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat krusial. Pemerintah dengan sumber daya dan kewenangan yang dimilikinya dapat merancang dan mengimplementasikan program-program yang mendorong masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup rendah karbon. Program-program ini dapat berupa insentif untuk penggunaan energi terbarukan di rumah tangga, subsidi untuk kendaraan listrik, atau kampanye edukasi publik yang masif. Mengelola emisi karbon pribadi bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan komitmen, inovasi, dan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Namun, dengan tekad dan upaya bersama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan untuk generasi mendatang. Di era digital yang serba canggih ini, teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk membantu individu dalam memahami dan mengelola jejak karbon mereka. Salah satu pendekatan yang semakin populer di berbagai negara adalah pengembangan aplikasi pelacak jejak karbon. Aplikasi ini yang dirancang dengan antarmuka yang ramah pengguna dapat menjadi alat yang ampuh dalam memberikan informasi yang personal dan mudah dipahami tentang dampak aktivitas sehari-hari terhadap lingkungan. Bayangkan sebuah aplikasi di ponsel Anda yang dapat melacak setiap perjalanan Anda, baik dengan mobil, bus, kereta api, maupun pesawat terbang. Aplikasi ini dapat menghitung emisi karbon yang dihasilkan dari setiap perjalanan tersebut dan memberikan informasi tentang alternatif transportasi yang lebih ramah lingkungan. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga dapat terhubung dengan perangkat pintar di rumah Anda untuk melacak konsumsi energi Anda. Data penggunaan listrik, gas, dan air dapat diakses dengan mudah, sehingga Anda dapat mengidentifikasi area di mana Anda dapat melakukan penghematan energi. Beberapa aplikasi bahkan melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan fitur-fitur sosial. Anda dapat membandingkan jejak karbon Anda dengan teman, keluarga, atau bahkan rata-rata jejak karbon di kota Anda. Fitur gamifikasi seperti poin reward dan tantangan dapat memotivasi pengguna untuk terus mengurangi jejak karbon mereka. Data yang dikumpulkan oleh aplikasi ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga dapat memberikan informasi berharga bagi pemerintah. Dengan menganalisis pola konsumsi energi dan transportasi masyarakat,
pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi emisi karbon nasional. Indonesia dengan jumlah pengguna internet yang terus meningkat memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan aplikasi pelacak jejak karbon. Pengembangan aplikasi ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pengembang aplikasi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan aplikasi yang tepat sasaran dan mudah diakses, sebab individu dan benjurubis berfungsi dalam upaya global berpromosi klimatik. Chapter 3 Integrasi Data, merangkai informasi untuk masa depan bersih. Di era Big Data ini, informasi tersebar di mana-mana, termasuk data tentang konsumsi energi kita. Data tagihan listrik, penggunaan bahan bakar, dan konsumsi gas rumah tangga yang selama ini mungkin hanya dianggap sebagai angka-angka biasa, ternyata menyimpan potensi besar untuk memahami jejak karbon individu. Pemerintah, dengan akses yang dimilikinya terhadap berbagai sumber data, dapat memainkan peran penting dalam mengintegrasikan data-data ini untuk menciptakan gambaran yang lebih komprehensif tentang emisi karbon pribadi. Bayangkan sebuah sistem terintegrasi di mana data dari PLN, Pertamina, dan penyedia layanan gas terhubung secara aman dan anonim. Melalui sistem ini, pemerintah dapat menghitung emisi karbon setiap rumah tangga berdasarkan konsumsi energi mereka. Data ini kemudian dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari merancang program efisiensi energi yang tepat sasaran, hingga memberikan insentif bagi rumah tangga yang berhasil mengurangi jejak karbon mereka. Teknologi kecerdasan buatan atau AI dapat memainkan peran penting dalam menganalisis data dalam jumlah besar ini. Algoritma AI dapat mengidentifikasi pola konsumsi energi, memprediksi permintaan energi di masa depan, dan bahkan memberikan rekomendasi personal untuk mengurangi jejak karbon. Keuntungan dari pendekatan ini adalah data sudah tersedia dan dikumpulkan secara rutin. Yang dibutuhkan adalah membangun infrastruktur teknologi dan kerangka kerja hukum yang memungkinkan pertukaran data antar instansi pemerintah dan penyedia layanan. Tentu saja, privasi data merupakan hal yang sangat penting dan harus dijaga kerahasiaannya. Sistem ini harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi data, sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman dalam berbagi informasi. Dengan mengintegrasikan data konsumsi energi, pemerintah dapat menciptakan sistem yang efisien dan efektif dalam mengelola emisi karbon pribadi, tanpa membebani masyarakat dengan kewajiban pelaporan yang rumit. Chapter 4, Sertifikat Penurunan Emisi Investasi untuk Masa Depan Bumi. Di tengah hiruk-pikuk upaya global untuk mengurangi emisi karbon, muncul sebuah mekanisme inovatif yang memungkinkan individu untuk secara langsung berkontribusi dalam pelestarian lingkungan, yaitu sertifikat penurunan emisi atau carbon offset. Mekanisme ini memungkinkan individu dan organisasi untuk mengimbangi emisi karbon mereka dengan mendanai proyek-proyek pengurangan emisi di tempat lain. Bayangkan Anda seorang pengusaha yang sering bepergian dengan pesawat terbang. Setiap penerbangan yang Anda lakukan tentu saja menghasilkan emisi karbon. Namun, Anda dapat mengimbangi emisi karbon tersebut dengan membeli sertifikat penurunan emisi yang setara dengan jumlah karbon yang dihasilkan dari penerbangan Anda. Dana yang Anda bayarkan untuk membeli sertifikat tersebut akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek pengurangan emisi, seperti penanaman pohon, pengembangan energi terbarukan, atau program efisiensi energi di negara-negara berkembang. Pemerintah dalam hal ini dapat berperan sebagai fasilitator dengan menciptakan platform atau marketplace resmi untuk jual beli sertifikat penurunan emisi. Platform ini akan mempertemukan para penjual sertifikat, yaitu pengembang proyek pengurangan emisi, dengan para pembeli, yaitu individu atau organisasi yang ingin mengimbangi jejak karbon mereka. Keberadaan platform resmi ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme carbon offset. Pemerintah juga dapat menetapkan standar dan verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai benar-benar memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal seperti pengurangan pajak bagi individu atau organisasi yang secara aktif membeli sertifikat penurunan emisi. Program sertifikat penurunan emisi tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat menciptakan peluang ekonomi baru, khususnya di sektor energi terbarukan dan konservasi lingkungan.
Dengan mendorong investasi di sektor-sektor ini, kita dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seperti yang telah kita pelajari, mengelola emisi karbon pribadi bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan komitmen, inovasi, dan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan tentu saja peran aktif dari setiap individu. Mengelola emisi karbon pribadi adalah tantangan besar, namun bukan berarti mustahil. Dengan memanfaatkan teknologi, data, dan kebijakan yang tepat, kita dapat menciptakan sistem yang efektif dan efisien untuk mengukur, memantau, dan mengurangi jejak karbon kita. Bayangkan sebuah Indonesia di mana setiap individu memiliki kesadaran dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Mari kita dukung upaya pemerintah dalam mengelola emisi karbon pribadi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Pengelolaan emisi karbon pribadi adalah tantangan besar, tapi dengan teknologi, kebijakan tepat, dan kolaborasi antara pemerintah dan rakyat, semuanya mungkin.